Oke guys, gimana kabarnya para subscriber Cakra Diva dari seluruh alam semesta? Lebaran seru kan? Oke, Cakra Diva mau ngucapin minal aizin wal faizin ya, karena pastinya selama ini punya banyak salah gitu Cakra Diva, entah disengaja maupun yang tidak disengaja gitu. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita Perfect Code yang sudah memasuki episode ke-107. Tapi seperti biasa ini digabung ya sama 108 ya guys ya. Kita sebelumnya lanjut ke memori ingatan sebentar 2 minggu yang lalu ya. Seminggu yang lalu ya, dimana pada episode sebelumnya Xiao telah berhasil mengeluarkan kakek hantu pendiri Pavilion Perbaikan Surga untuk melakukan balas dendam. Ruh kakek hantu yang selama ini bersemayam di pedang Broken Sword Xiao akhirnya mampu menghabisi Yinji, sosok dewa pengacau dari alam atas yang punya kekuatan membagongkan. Lalu di episode yang akan kita bahas sekarang, Xiao bakal mendapat petua rahasia yang begitu penting dari kakek hantu. Bagaimana tuh cerita selengkapnya? Tanpa perlu lama-lama, seperti biasa kita ucapkan kata kuncinya 3, 2, 1. Terobos aja laku. Setelah berhasil mengalahkan Yini yang kuatnya kagak ngotak, kakek hantu merasa sangat berterima kasih terhadap Xiao karena telah membangun kembali Pavilion Butian. Dengan begitu kakek hantu mengaku bisa pergi dengan tenang karena tidak terbebani lagi akan kehancuran pavilion yang sudah ia bangun. Tentu saja rencana kepergian kakek membuat Xiao penasaran mau kemana perginya sosok yang hanya tinggal obsesi tersebut. Kakek hantu menjelaskan saat ini ibarat abu menjadi abu, tanah menjadi tanah, maka ia akan pergi ke tempat yang hanya berisi bayangan. Hanya saja sang kakek tidak menjelaskan tempat mana yang akan ia datangi sebagai lokasi peristirahatannya. Mendengar perkataan kakek hantu yang ingin segera pergi, Xiao sempat berusaha menahannya dengan memberi kabar tentang rotan anggur yang ditinggalkan oleh Tuan Roh Pengorbanan. Pohon tersebut menurut Xiao sudah mulai tumbuh subur sehingga sebaiknya kakek hantu tidak pergi dulu untuk menemuinya sejenak demi masa depan Pavilion Butian. Akan tetapi kakek hantu tetap pada pendiriannya yang ingin pergi tanpa harus melihat dahulu rotan anggur yang dikatakan oleh Xiao. Sebagai gantinya, kakek hantu memberikan sebuah petuah rahasia yang selama ini tidak pernah diketahui siapapun termasuk Xiao. Jadi tuh, kakek hantu ini dulunya adalah seorang murid yang dibuang dari Aula Butian gara-gara wanita dari kerajaan Celestial alias negara surgawi. Singkat cerita, wanita yang disukai kakek tersebut bergabung dengan kekuatan luar untuk melakukan pemberontakan. Kakek hantu sempat berusaha melindungi Aula Butian meski telah membuangnya sebagai murid. Hanya saja semua sudah terlambat karena kekuatan wanita dari negara surgawi dan sekutunya sudah terlampau kuat. Atas dasar itulah kakek hantu yang melihat Xiao punya bakat kekuatan luar biasa berharap agar ia mau menggantikannya bergabung dengan Aula Butian demi menuntaskan masa lalu tersebut. Xiao yang terdiam tidak bisa berkata-kata. Dia menyadarkan kakek hantu bahwa ia terlalu sembrono meminta lebih dari pendekar muda yang telah membangun kembali Pavilion Butian. Sang kakek lantas membeberkan rahasia lain dari halaman suci kuno yang sebenarnya memiliki warisan teknik Heaven Mending. Namun karena Xiao tidak mungkin menggantikannya untuk bergabung dengan Aula Butian, kakek hantu akhirnya memberikan hadiah yang super duper endul sebagai bentuk terima kasih karena Pavilion Butian telah dibangun kembali. Iya, hadiah itu berupa pedang patah yang meski rusak tetapi masih bisa digunakan. Pasalnya pusaka itu terikat oleh salep ilahi yang direbus dengan sisik, tanduk, dan paruh burung ponik sehingga menyimpan energi dahsyat tak tertandingi. Sejurus kemudian kakek hantu benar-benar pergi dari hadapan Xiao yang membuat mantan kaisar negara batu tersebut bertekad untuk mengalahkan negara surgawi demi membalaskan dendam sang kakek. Hingga tiba-tiba... Dialah dewa dari Taman Devil Sunflower bernama Yang Kui yang sebenarnya kenal dekat dengan Yinyi, salah satu dewa yang sebelumnya telah ditaklukkan oleh Xiao.
Sama seperti Yin Yi, layaknya begitu percaya diri merasa mampu menandingi Xiao yang telah dicap sebagai common enemy karena berhasil mengalahkan begitu banyak dewa dari negara surgawi. Tak tanggung-tanggung dari 7 dewa yang turun ke alam bawah, hanya 2 yang tersisa akibat gagal mengalahkan Xiao. Namun Xiao saat ini merasa heran dengan Yang Kui karena tidak membantu Yin Yi ketika dewa dari alam atas itu sempat dalam bahaya besar. Ternyata Yang Kui punya ambisi tersendiri, berharap bisa lebih lama di alam bawah agar kelak bisa menjadi yang terkuat. Teknik segel bunga matahari yang digunakan Yang Kui benar-benar membuat Xiao terkurung. Yang Kui menegaskan bahwa ia harus membalaskan dendam kematian Yin Yi di tangan Xiao sebelum ia melancarkan rencana selanjutnya untuk menguasai dunia bawah. Formasi yang dikeluarkan Yang Kui begitu sulit ditaklukkan Xiao karena meski telah terbebas dengan teknik-teknik berbagai teknik, setiap tangkai bunga matahari tumbuh terus-menerus. Sampai pada akhirnya Xiao yang sudah tersulut emosi menggunakan ajian napas dewa untuk memberikan perlawanannya jauh lebih kuat. Nah kan, Xiao beneran ngasih paham sama Yang Kui bahwa ia bukanlah orang yang bisa dipandang sebelah mata. Teknik napas dewa yang digunakan Xiao mampu membuat mulut Yang Kui berdarah, terlebih lagi saat Xiao menggunakan armor pedang abadi. Perlawanan sengit tersebut tentu membuat Yang Kui kena mental karena ia melakukan kesulitan menghadapi lawan dari level rendah praktisi ranah penghimpun formasi. Di sisi lain, Xiao yang sebenarnya juga kerepotan berharap agar pil nirvana kecil yang ada di tubuhnya bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Apa yang dilihat di hadapannya membuat Yang Kui teringat pesan gurunya bahwa pertarungan ibarat burung kutilang dan jangkrik. Maksudnya tuh gini, semua yang merasa jadi burung kutilang pasti akan menggunakan seluruh tenaganya untuk memangsa para jangkrik. Nah, Yang Kui ini enggak ingin menjadi jangkrik bos, melainkan ingin jadi yang terkuat, bahkan bisa melindungi Yin Yi dan semua dewa dari alam atas. Di sisi lain, Xiao malah berhasil menerobos level kultivasinya hingga ke ranah venerable yang membuat Yang Kui tercengang. Serangan bertubi-tubi yang dikerahkan Xiao begitu mengejutkan bagi Yang Kui, terlebih karena dewa tersebut dianggap akan segera menemui ajalnya. Tapi tentu saja Yang Kui tak ingin tinggal diam, melainkan malah mengeluarkan teknik pedang 10.000 Devil Sunflower yang sempat membuat Xiao kerepotan. Hanya saja Xiao justru menemukan kelemahan dari diri Yang Kui yang apabila formasi bunga matahari hancur, maka tubuh dewa itu akan hancur pula. Menyadari Xiao begitu cerdik dalam melakukan pertarungan, Yang Kui berniat menggunakan kekuatan api ilahi demi mempertahankan harga dirinya sebagai dewa. Amarah Yang Kui yang sudah membara memaksa ia menggunakan teknik penyatuan matahari langit yang memiliki energi api ilahi. Kekuatan itu membuat menurut Yang Kui bisa membuat musuhnya mati bersama, sehingga jika Xiao ceroboh maka akan ikut lenyap juga. Beruntung Xiao masih memiliki teknik reinkarnasi yang sedikit banyak bisa mengimbangi kekuatan matahari langit dari Yang Kui yang ganas. Tapi Xiao merasa tetap harus berhati-hati karena jika ia terperangkap dalam formasi Yang Kui, maka ia akan segera ikutan menemui ajal. Mau tak mau Xiao mengaktifkan teknik San Ni agar bisa menyerang Yang Kui dari jarak jauh. San Ni Bao Shu!
Teknik tingkat tinggi yang terpaksa digunakan Xiao akhirnya menyadarkan Yang Kui bahwa kekuatannya masih setara dengan jangkrik yang siap dimangsa oleh kutilang. Terlebih lagi Xiao kini malah menggunakan formasi pelindung yang bisa menahan gempuran Yang Kui sekaligus menyelamatkan dua murid pavilion Butian yang bergeletak. Dalam duel sengit itulah Yang Kui yang merasa sudah semakin tak berdaya menyerang Xiao sambil meneriakkan nama Huang Yu yang begitu keras. Singkat cerita, setelah duel itu usai, tulang tertinggi di dada Xiao menyala dan membuatnya sadar bahwa pertarungan lain masih menanti di kemudian hari. Pasalnya Huang Yu yang disebutkan Yang Kui diketahui merupakan dewa terakhir dari negara surgawi yang saat ini masih tersisa. Kini Xiao akhirnya sadar bahwa mengembalikan pavilion Butian dengan sempurna bukanlah tugas yang mudah untuk dilakukan. Di sisi lain, ayah dan ibu Xiao tak sepenuhnya memberi restu bila ia ingin terus bertarung melawan para dewa dari alam atas, sebab ayah dan ibunya merasa belum pernah merawat Xiao dengan baik sehingga tidak ingin lagi kehilangannya untuk kesekian kalinya. Singkat cerita, Xiao telah kembali ke desa batu untuk menemui teman-temannya termasuk kakek patriark yang sejak kecil merawatnya dengan baik. Kakek tersebut mengingatkan Xiao agar ia lebih berhati-hati dalam melangkah karena mara bahaya di setiap tempat tidak bisa diprediksi. Belum lagi kekhawatiran kedua orang tuanya diharapkan bisa dijadikan pertimbangan oleh Xiao agar ia tidak gegabah melanjutkan baku hantam. Hingga tiba-tiba lagi. Sakit yang dirasakan Xiao efek pertarungan melawan para dewa sebelumnya begitu nyeri menjalar ke sekujur tubuhnya. Akan tetapi ia masih saja bertekad akan melanjutkan pertarungan untuk menemukan satu-satunya dewa pengacau dari alam atas yang tersisa di dunia bawah. Saking tak ingin diintervensi oleh siapapun, Xiao bahkan mengeluarkan istri cantiknya Yu Chan dari kuali segel yang selama ini mengurung nona manis tersebut. Setelah Yu Chan muncul, ia sebenarnya sadar kalau luka yang dialami Xiao cukup serius sehingga sebaiknya beristirahat terlebih dahulu. Namun yang namanya Xiao, ia malah meminta Yu Chan tinggal di desa batu dan gak ikut melanjutkan baku hantam. Dalam benak Xiao, ia berpikir bahwa jika sampai berhasil mengalahkan Yuang Hu, maka di dunia ini tidak ada lagi dewa yang tersisa selain Xiao Hong dan Mao Qiu. Mantan kaisar negara batu tersebut menegaskan bahwa ia pasti bisa mengalahkan dewa musuh meski nantinya tidak akan langsung kembali pulang. Xiao berpesan kepada orang-orang di desa batu agar tidak mengkhawatirkannya terlebih karena kekuatannya telah berhasil menembus ranah venerable. Tapi sinyal luka yang muncul di tubuh Xiao disadari betul oleh Yu Chan bahwa suaminya tersebut masih belum sembuh secara total. Namun Xiao menegaskan bahwa bukan dirinya yang ingin bertarung melawan dewa, melainkan musuh yang membuatnya tidak punya pilihan lain. Suasana pamit yang terjadi malam itu benar-benar membuat haru bercampur sedih terlebih saat bocil-bocil desa batu datang mengerubungi Xiao. Anak-anak tersebut khawatir pada keselamatan Xiao meski ia saat ini masih baik-baik saja. Walaupun sempat ragu dengan kekuatan Xiao, Peri Yu Chan mengajak suaminya untuk berkultivasi sejenak memulihkan luka yang masih menganga di tubuhnya. Tanpa disangka Yu Chan memiliki harta karun tulang ilahi tingkat tinggi yang diambil dari bawah altar Dewi Wilau. Meditasi yang sebenarnya tidak menyembuhkan luka Xiao secara total tersebut pada akhirnya menghasilkan kristal dewa yang mengandung energi kematian yang dahsyat. Kristal itulah yang diberikan Yu Chan sebagai bekal Xiao mengarungi pertarungan jika di tengah jalan menemukan masa-masa genting. Cerita episode 108 dibuka dengan keramaian kota kekaisaran yang penuh dengan lalu lalang penduduknya. Di salah satu jalanan kota berjalan seorang laki tua berambut putih yang mengamati keadaan sekitar sekaligus mendengar obrolan orang-orang di sana. Kabar tentang kematian para dewa yang dikalahkan Xiao ternyata sedang viral di kota tersebut hingga membuat telinga kakek tua itu gatal. Apalagi ketika ia mendengar pujian penduduk terhadap Xiao yang dipercaya bakal bisa mengalahkan satu-satunya dewa dari negara surgawi yang tersisa.
Mendengar kalimat menggelitik tersebut, kakek tua memilih bungkam sembari menikmati teh hangat di sebuah kedai. Tak jauh dari kedai tersebut, altar kekaisaran sedang mendapat serangan mengerikan yang membuat para penjaga bergedi ketakutan. Ternyata serangan itu dilakukan oleh kakek tua yang sengaja membuat kekacauan agar bisa memancing si Hao keluar dari tempat persembunyiannya. Han Wei, sang pemimpin prajurit kekaisaran pun sadar kalau si Hao itu sedang menjadi buronan. Tanpa pikir panjang, ia langsung mengirim sepucuk surat cinta untuk Sterla. Kok Sterla gitu ya? Si Hao, agar mantan kaisar negara batu itu segera datang ke kota. Singkat cerita, surat yang dikirim itu diterima dengan baik oleh si Hao yang sedang duduk-duduk santuy menikmati indahnya pemandangan desa batu. Mengetahui banyak orang di kota yang ia harus selamatkan, si Hao langsung bergegas pamit kepada orang-orang terdekat di depan gerbang lorong waktu yang ada di desa batu. Kali ini si Hao mengatakan bahwa pertarungan akan jauh lebih berbahaya sehingga ia tak ingin ada orang lain yang ikut termasuk Yu Chan dan Batu Ilahi. Karena bulatnya tekad dan optimisme dari si Hao yang luar biasa besar, semua orang di desa termasuk kakek patriark tak mampu lagi melarang kepergiannya. Kakek patriark itu hanya memberikan bekal berupa 2 sesi stor tulang ilahi yang bisa menambah kekuatan si Hao. Tak butuh waktu lama bagi si Hao untuk tiba di kota kekaisaran yang sedang mendapat suatu ancaman. Dengan teknik pupil dewa yang ia miliki, si Hao langsung menemukan di mana letak lelaki tua misterius yang diceritakan salah satu prajuritnya lewat sepucuk surat. Alhasil si Hao kini tahu bahwa lelaki tua misterius itu adalah Huang Yu yang sang dewa dari kuil immortal. Kekuatan individunya setara dengan gabungan 4 dewa. Ketika si Hao bertemu dengan sosok tersebut, tiba-tiba saja ia dikurung di tempat aneh yang dinamakan dengan gangguan ruang dan waktu. Di sana mereka ngobrol jarak jauh di mana kakek Huang Yu merayu si Hao agar mau bergabung dengan sektenya. Atau jika tidak, Huang Yu yang akan bergabung dengan kekaisaran si Hao meski ditolak mentah-mentah oleh pendekar dari desa batu tersebut. Permintaan Huang Yu agar si Hao mau menerimanya ternyata ditolak dengan tegas. Akibatnya Huang Yu menyampaikan 3 keinginan yang harus dirututi si Hao apabila ia tak ingin kekaisaran batu diacak-acak. Pertama, Huang Yu yang awalnya adalah burung dewa ingin menggunakan pandangan ilahi si Hao agar bisa meningkatkan kekuatan. Kedua, kakek tersebut ingin melihat ruh tulang tertinggi si Hao dan berjanji tidak akan menggunakannya sembarangan. Ketiga, Huang Yu akan menyegel si Hao selama 100 tahun untuk meningkatkan kultivasinya. 3 poin aneh yang dikatakan Huang Yu jelas semakin menjadi membuat si Hao geram dan ingin segera menyelesaikan masalah dengan cara baku hantam. Ternyata energi tersebut bermula dari tubuh Buddha tua yang berwujud burung api yang ganas. Makhluk tersebut digunakan Huang Yu untuk menyingkirkan semua penduduk kota yang ingin mengganggu rencananya menaklukkan alam bawah. Mendengar kata-kata yang mengancam dari Huang Yu, si Hao jelas tak ingin tinggal diam ketika burung ganas mulai beraksi menyerap darah para penduduk. Dengan teknik tombak dan kunpeng yang ia gunakan, si Hao berusaha menghadang serangan burung ganas yang dikendalikan oleh Huang Yu. Serangan yang dilesakan si Hao sukses membuat burung ganas dari Huang Yu lenyap. Saat ini yang terpenting menurut si Hao adalah memancing kakek tua itu untuk bertarung di luar kota agar tidak menimbulkan korban jiwa dari penduduk yang tak berdosa. Terlebih lagi para prajurit yang tak punya kekuatan besar nekat ingin membantu si Hao meski pada akhirnya diminta untuk mundur saja. Di sisi lain, kakek tua Huang Yu berkata bahwa ia ingin segera mengambil nyawa si Hao mengingat dewa-dewa lain sudah berhasil dikalahkan pendekar dari desa batu tersebut. Menariknya, Huang Yu tidak terburu-buru menyerang si Hao melainkan malah mengalihkan pembicaraan kepada Periyucan yang berasal dari sekte Butian.
补天教的月禅仙子。 Pertanyaan Huang Yu tentang Yu Chan jelas tak ingin ditanggapi dengan terbuka oleh Xiao yang merupakan suami dari peri tersebut. Tapi ternyata kini Xiao paham bahwa Yu Chan bukan orang sembarangan di sekte Butian karena mempunyai kemampuan untuk mengubah janin ilahi. Yang lebih mencengangkan lagi bagi Xiao adalah Yu Chan kabarnya akan dijadikan pendamping hidup dari salah satu anak Huang Yu. Kakek tua yang omongannya begitu pedas soal Yu Chan tak pelak membuat Xiao naik pitan sampai pada akhirnya 仙殿，非我的，赤地，那是你的主宰。仙殿称得上主宰赤地。 Serangan tombak Xiao mampu diimbangi dengan sepele oleh Huang Yu yang hanya menggunakan secangkir minuman teh. Lebih mengerikan lagi, energi kakek tua mampu menghancurkan formasi pelindung yang dibangun untuk melindungi istana kekaisaran negara batu. Dalam situasi semacam ini, Xiao yang merasa terancam sempat ingin menggunakan baju armor perang abadi. Akan tetapi Xiao malah mendapat peringatan dari Huang Yu bahwa baju emas tak tertandingi itu tidak akan banyak membantu. Huang Yu menyadarkan Xiao bahwa semakin tua seseorang maka keberaniannya akan berkurang, sehingga Xiao harus berhati-hati membaca taktik yang digunakannya. Sementara itu pertarungan yang menjadi tontonan penduduk kota tersebut benar-benar membuat semua orang tercengang termasuk Xiao sendiri. Kakek Huang Yu lantas mulai memperingatkan kekuatannya yang sebenarnya, mengingat Xiao telah mengalahkan banyak dewa sebelumnya. Dengan langkah penuh wibawa, Huang Yu memperingatkan lawannya bahwa tingkat kultivasi Xiao masih belum cukup untuk menandinginya. Duel maut antara Xiao dan Huang Yu tak terelakkan lagi hingga membuat kerusakan di sana-sini. Karena daya energi dari kakek Huang Yu begitu besar, tidak mau Xiao menggunakan armor perang abadi miliknya agar bisa memberikan perlindungan lebih. Dalam situasi tertekan semacam itu, Xiao masih berusaha berpikir positif dengan mencari titik kelemahan sang kakek tua. Dari kejauhan ia melihat cincin berkilau yang melingkar di jari Huang Yu yang bersinyalir memberi kekuatan pada satu-satunya dewa yang tersisa tersebut sampai pada akhirnya. Beruntung serangan dahsyat itu masih bisa dikendalikan oleh Xiao yang kini sudah dalam pelindungan baju armor perang abadi. Kakek lantas mencoba membaca setiap detail teknik yang digunakan oleh Xiao sampai berhasil memaksanya mengeluarkan harta karun sepotong daun dari Dewi Willow. Akibatnya pertarungan di atas udara itu semakin mendebarkan, terlebih saat Huang Yu tahu kalau Xiao belum lama ini berhasil menerobos level kultivasi Rana Venerable. Jadi tuh, Dewa Huang Yu selama ini ternyata mengamati setiap detail pertarungan yang dilakukan Xiao ketika mengalahkan para dewa sebelumnya. Bahkan Huang Yu paham betul kalau Xiao masih menyimpan teknik rahasia reinkarnasi kuno tertinggi yang bisa digunakan pada saat-saat krisis dan genting. Menyadari kalau kakek tersebut telah mengetahui setiap rahasianya, ia harus memikirkan alternatif strategi agar segera bisa memberikan perlawanan. Akan tetapi kakek Huang Yu malah semakin ganas menggunakan keterampilannya yang tiada tara. Serangan bertubi-tubi Huang Yu mampu membuat Xiao terpental hingga jatuh ke tanah yang keras. Dia lantas berusaha melarikan diri untuk memancing kakek keluar dari kota agar pertarungan bisa relatif lebih aman untuk para penduduk. Akan tetapi keputusan Xiao yang mencoba kabur malah dimanfaatkan Huang Yu untuk mengurung penduduk kota kekaisaran dengan formasi penyegel dewa dari jarak jauh. Formasi penyegel yang menyengsarakan penduduk kota ternyata dikendalikan oleh Huang Yu dengan sebuah bulu yang terbakar. Semakin pendek bulu tersebut terbakar, maka akan semakin lenyap seluruh kota kekaisaran termasuk para penduduknya. Ya, mirip-mirip teknik santet gitu ya kali kalau di kita mah. Tentu saja Xiao yang tak ingin melihat para penduduk kota sengsara langsung mengeluarkan serangan lain agar bisa mengendalikan bulu santet yang digunakan oleh sang kakek.
Ayo. Serangan gila dari kakek tua sekali lagi mengancam Xiao agar menyerah dan menuruti perintahnya. Namun Xiao tak serakah akan jabatan sebagai penguasa dunia bawah sebagaimana yang dijanjikan oleh Yuang Yu. Saat ini yang terpenting bagi Xiao adalah menghilangkan seluruh dewa di dunia bawah karena bisa membuat kekacauan karena kekuasaan yang semena-mena. Alhasil tawaran dari Yuang Yu belum berhasil mempengaruhi Xiao yang masih dalam pendiriannya untuk melindungi dunia bawah. Terlebih lagi Xiao sadar betul bahwa kakek tersebut hanya ingin memanfaatkannya terutama menguasai seluruh harta karun koleksi milik Xiao. Huang Yu benar-benar bukan dewa yang sembarangan karena sampai sejauh ini ia tahu setiap jengkal langkah yang digunakan oleh Xiao. Sebab sebelumnya ternyata ia juga menyaksikan bagaimana jalannya pertarungan Xiao dengan Yang Kui yang luar biasa hebat. Kini, Yuang Yu yang semakin tak sabar ingin menguasai tubuh Xiao mengeluarkan teknik lain yang tak jauh lebih gila. Tapi... Iya, kristal dewa yang diberikan oleh Peri Yu Chan akhirnya digunakan Xiao mengingat keadaan melawan Yuang Yu semakin genting. Harta karun baru itulah yang luput dari perhatian kakek tua, sehingga ia mulai merasa kewalahan menghadapi seorang Xiao. Dari atas udara Yuang Yu sadar bahwa kristal dewa yang mengandung kekuatan tulang ilahi kini telah dimurnikan menjadi senjata pembunuh yang ampuh. Sampai pada akhirnya... Xiao mampu menandingi kekuatan dahsyat dewa Yuang Yu yang bermodalkan kekuatan pembunuh yang ada di dalam kristal dewa. Tapi cobaan belum selesai sampai di situ karena burung ganas yang tadi sempat dikalahkan Xiao ternyata telah bangkit kembali. Burung ganas yang kini bersatu dalam tubuh Yuang Yu benar-benar semakin marah dan ingin segera merebut tulang tertinggi milik Xiao. Akan tetapi tentu saja Xiao tak ingin menyerahkannya begitu saja sampai ia menggunakan buku tulang yang diberikan oleh kakek patriark dari desa batu. Saat itulah kakek Yuang Yu mulai penasaran berapa sih banyaknya harta karun yang sebenarnya dimiliki oleh Xiao. Di tengah perjuangannya mempertahankan diri, Xiao dibikin pusing lantaran kota kekaisaran semakin kacau akibat santet dari Yuang Yu. Tapi beruntung tubuh lain Xiao yang bersemayam di dalam tulang tertinggi bisa aktif saat itu juga sehingga ia mampu menambah kekuatannya. Dialah tubuh lain yang disebut dengan hantu yang hilang berambut putih dan perawakannya sangat mirip dengan Xiao. Kekuatan yang sebenarnya dari tulang tertinggi akhirnya muncul sehingga kakek Yuang Yu tak bisa lagi berkutik. Tubuhnya dihajar bertubi-tubi hingga babak belur sampai membuatnya tak berdaya lagi. Singkat cerita setelah Yuang Yu tak berdaya dan formasi santet berhasil dihilangkan, Xiao mengakhiri pertarungan itu dengan tombak ilahi miliknya. Edian akhirnya sukses melenyapkan ketujuh dewa negara surgawi yang ingin menguasai dunia bawah. Berbekal dukungan dari semua orang termasuk Yu Chan, kekuatan Xiao meningkat drastis tak tertandingi. Nah, ADBS yang datang menarik untuk ditunggu bagaimana cara Xiao membangun kembali kota kekaisaran yang telah diacak-acak. Pokoknya nantikan pembahasan Perfect World setiap hari Jumat hanya di Cakra Diva ya. Oh iya, buat teman-teman yang buat suka yang durasi-durasi panjang itu, nanti Cakra Diva bakal upload ke channel terbaru ya. Channel yang kemarin sepertinya tak terselamatkan guys. Nama channelnya itu Hatayura Rama ya. Mantap kan namanya? Pokoknya mah keren lah pokoknya mah ya. Nanti video-video di Cakra Diva ini kemungkinan tuh setiap bulan bakal diperbarui ya guys ya. Nanti
bakal dipindahin ke channel baru. Jadi durasinya tuh kan nanti dikumpulin dulu di Cakra Diva, udah beberapa episode tuh nanti digabungin dipindahin ke channel yang baru guys. Jadi kalau buat kalian yang belum nonton semuanya atau yang memang buat yang demen nunggu durasi panjang gitu ya, nanti kalian bisa tonton di Atayura Rama aja ya guys ya. Linknya nanti ada di kolom komentar ya. Soalnya channel Ginosis sama Prabu Ginosis itu teh nggak tahu ya kenapa kok tiba-tiba dihapus gitu. Aneh dah. Mungkin yang berbau-bau nama Ginosis kayaknya dihapus kayaknya sama YouTube teh. Nggak tahu sih, error ini teh. Sebenarnya YouTube-nya itu udah kemarin teh udah coba buat diklaim ya, maksudnya teh kan kena klaim ya. Nah, kita cobain banding gitu. Itu teh udah berhasil bandingnya tuh. Videonya udah dipulihkan, tapi kenapa masih ditangguhkan channelnya tuh, masih ditangguhkan, belum dihapus guys sebenarnya mah. Belum dihapus channel Ginosis sama Prabu Ginosis tuh sama YouTube-nya baru ditangguhkan gitu, tapi tetap masih belum bisa sih sekarang ya. Kataulah teuing lah pokoknya mah, kita bikin channel baru aja lah ya. Mati 1 tumbuh 1000 lah pokoknya mah. Oke. Buat teman-teman bisa langsung subscribe aja, nanti bakal Cakra Diva nih bakal bikin channel Cakra Diva tuh bakal punya channel baru ya. Gitu aja informasinya ya guys ya. Mohon maaf lahir dan batin sekali lagi karena masih lebaran. Sekarang udah waktunya kita gaspol lagi, oke? Rama di sini pamit. Bye bye.